Oke, arti rekreasi atau pengertian rekreasi. Berekreasi adalah kegiatan bersenang-senang, santai, rileks, agar badan dan pikiran menjadi segar, sehingga daya kreasi pulih kembali. Seperti kita tahu bahwa setiap saat, setiap hari, setiap minggu, sepanjang bulan kita bekerja, sehingga mungkin daya kreasi kita menurun. Nah, untuk itu perlu kita jas lagi, kita bangkitkan lagi, dan itulah gunanya berekreasi. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh tentang apa sih gunanya daya kreasi, apa sih kreativitas. Kreativitas adalah suatu energi, suatu kemampuan yang memungkinkan kita untuk membuat nilai tambah. Jadi misalnya ibu-ibu punya sayur, punya bayam misalnya, punya bawang merah, punya garam, itu diramu menjadi sayur yang lezat, itulah nilai tambah. Tukang kayu melihat papan lalu dibuat kursi sehingga kita bisa duduk dengan nyaman, kursi itulah nilai tambah yang diciptakan oleh tukang kayu. Mungkin penjelasan agak lebih panjangnya. Jadi kreativitas atau daya kreasi adalah suatu kemampuan yang memungkinkan kita untuk mempertahankan eksistensi kita, kemudian membangun peradaban kita, dan meninggikan harkat kemanusiaan kita. Mempertahankan eksistensi itu termasuk menjaga kesehatan, kemudian membangun peradaban. Ya, kita itu dari dulu kan sebut saja punya rumah yang dulunya relatif sederhana menjadi lebih bagus, dan semuanya peradaban kita selalu lebih maju. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju kalau tidak diimbangi dengan peninggian harkat kemanusiaan, ya saya pikir mubazir lah, sayang sekali. Baik, 5 cara untuk berekreasi. 1, kalau jenuh duduk kerja, keluar jalan-jalan. Ya, sekedar jalan-jalan, lihat tanaman, lihat apa. 2, mungkin saya cari buku atau googling, cari cerita-cerita yang enteng, seger, lucu. 3, saya hubungi teman yang sefrekuensi ya sekedar ngobrol. Keempat, saya akan jalan-jalan ke museum atau nonton pameran, nonton pentas musik, atau ke tempat rekreasi, ke pantai, ke gunung. Dan 5, nah ini yang mungkin saya pikir ini yang agak bukan serius, tapi perlu effort lebih mendalam. Saya akan mojok. Jadi 5, saya akan mojok sendirian, merenung, mungkin berkhayal atau berimajinasi. Nah, ini memang kita harus tahu toolnya. Tool itu antara lain kita mesti memanfaatkan pertanyaan 5W 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi misalnya saya sedang mendesain
Oh, ini desain mobil parade misalnya. Oh, ini apa ya temanya? Oh, ini bagaimana ya supaya kuat, supaya menarik. Oh, ini apa tujuannya, apa sih fungsinya, apa, dan seterusnya. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan selalu berulang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi meta gitu, kita harus bertanya meta. Saya kira begitu Mbak Sari. Selamat datang di Ruang Rekreasi. Saat ini kita berada di segmen Nostalgia Rekreasi. Siapa yang tidak mengenal Dufan, dunia fantasi, taman rekreasi terbesar yang luasnya 21 hektar dan berdiri sejak tahun 1985. Kita flashback sedikit ke dunia fantasi tempo dulu. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai Disneyland-nya Indonesia yang dibangun oleh putra-putri anak bangsa Indonesia, dan ini sangat membanggakan. Oke Pak Mul boleh ceritain Pak Dufan tempo dulu dari kacamatanya Pak Mul. Silakan Pak Mul. Baik Mbak Sari. Jadi dunia fantasi adalah mega proyek taman rekreasi yang ambisius dan sangat membanggakan. Dikerjakan oleh ribuan tenaga kerja, terdiri dari ratusan insinyur, seniman, dan semuanya adalah anak bangsa kita sendiri. Dufan terinspirasi dari Disneyland Amerika, seperti tadi Bu Sari sebutkan. Dan Dufan ada tentu atas jasa orang-orang hebat di belakangnya. Bisa disebutkan Dufan itu diinstruksikan atau idenya presiden pertama kita, Bung Karno. Dari Bung Karno turun ke Gubernur DKI Bapak Sumarno, kemudian dari Bapak Sumarno turun ke Bapak Ciputra, dan di sana ada Bapak Soekarjo Harjosuwiryo, ada Insinyur Arianto, kemudian Insinyur Pramono Hadi, Insinyur Hengki, dan banyak lagi. Jadi waktu itu sih tahun 80 itu di sana masih berupa empang yang ya masih banyak binatang apa Mbak Sari yang kayak buaya, biawak. Nah, biawak banyak sekali. Kita di proyek itu sampai nangkepin biawak. Kemudian yang menarik juga adalah proses kerja. Jadi khususnya untuk pekerjaan untuk pertunjukan animatronik itu adalah pertama kali di Indonesia. Kalau bikin artworknya, bikin dioramanya, bangunannya kan kita pernah bikin Taman Mini, kita pernah bikin Monas, Monumen Nasional. Nah, untuk animatronik ini benar-benar kita memulai dari nol. Jadi kita belajar dari nol sampai ya terbukti kita bisa membuat istana boneka, balada kera, puri misteri, dan lain-lain yang merupakan ikon dunia fantasi. Saya menjadi tim seniman dan saya menjadi kepala seksi painting, make up, dan kostum. Jadi di Dufan kan ada pekerjaan artwork, baik dekorasi di mainan-mainannya, tapi juga khususnya di pertunjukannya, di animatronik tadi. Nah, di sana kan ada pekerjaan dekorasi, pekerjaan pengecatan, dan make up serta kostum. Ketika Dufan buka, yaitu di tanggal 29 Agustus
tahun 1985, kita di situ banyak undangan hadir, undangan Menteri Pariwisata, Gubernur, dan tokoh-tokoh lain. Kemudian penonton sudah mulai banyak, dan ketika dibuka penonton terkagum dengan dunia fantasi, kok bisa bikin begitu, bikin sebagus itu, kurang lebih begitu. Nah, itulah perasaan saya sebagai salah satu anggota tim, ikut bangga, ikut terharu, ikut sangat terkesan. Itu Mbak Sari. Oke, terima kasih banyak Pak Mul sudah menceritakan Dufan Tempo dulu di Nostalgia Rekreasi.